syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ihsan yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga pada malam hari yang bahagia ini kita bertemu kembali dalam rangka hadir di majelis ilmu, walaupun dianya yang mengisi pada setiap malam Jumat. Ustaz Abu Affaf Musa Mulyadi wafaqahullah wa hafizah, qadarullah, beliau ada halangan hingga diminta untuk menggantikan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyurutkan semangat kita dalam rangka menuntut ilmu selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nafas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu dan juga memberikan taufik kepada kita untuk terus mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Karena ada salah seorang salaf ditanya, ila mata yasluhu an yatlubal ilm. Wahai imam, sampai kapan kita pantas untuk menuntut ilmu? Kata salah seorang ulama salaf tersebut, dia mengatakan, ma dumta fi hayati dunya wa ma dumta Allahu azza wa jalla yu'tika nafas yasluhu laka an tatlubal ilm. Kata beliau, selama engkau masih hidup di dunia ini, selama hayat masih dikandung badan, selama Allah memberikan kepada engkau nafas, maka teruslah menuntut ilmu. Teruslah menuntut ilmu. Besok insyaallah ya, masalah hari Ahad atau hari Sabtu di Dukuh Bima ada kajian bagus. Anda mengajak kepada jamaah sekalian untuk hadir. Itu bahasan dari 40 keutamaan ilmu dibandingkan harta. Insyaallah akan dibahas oleh langsung penulisnya, ya Ustaz Ahmad Abdul Tuaisikal faqahullah. Itu beliau mengumpulkan dari beberapa kitab yang menjelaskan bahwasanya ilmu yang seharusnya kita berusaha berupaya untuk mencarinya, untuk kita mempelajarinya, karena 40 jamaah, 40 lebih keutamaan ilmu dibandingkan harta. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk menghadirinya jamaah sekalian. Baik, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Fadlul Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Bagaimana nama kitab ini, keutamaan Islam yang dimaksud oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud adalah jemaah, yang dimaksud adalah Islam yang benar-benar murni, Islam yang berasal dari baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau ajarkan kepada para sahabat. Keutamaan intinya kitab ini sebenarnya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Rayis faqahullah, kitab ini ingin memberikan nasihat kepada kita semua jamaah sekalian, pentingnya berpegang teguh di atas Islam, yaitu Islam yang sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saat masih murni, ya, belum ada campur tangan orang-orang yang merusak agama ini. Islam yang benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, dan itulah yang sebenarnya
yang harus kita benar-benar berpegang teguh di atasnya. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita membahas ayat ya ayyuhalladzina amanu wa jamaah ittaqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum Allahu ghafurur rahim. Itu dalam surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman memanggil orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa aminu, dan berimanlah bi rasulihi, kepada rasulnya. Padahal kriteria orang yang beriman tidaklah dikatakan beriman kecuali telah beriman kepada rasul. Tapi Allah ingin menguatkan kepada orang-orang yang beriman bahwa kalian imannya tidak akan sempurna sampai kalian benar-benar beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menjalankan apa yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan dalam agama ini. Aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmati. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan siapkan, kalian akan mendapatkan 2 kali lipat dari pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kalian cahaya yang akan menuntun kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah, berjalan di atas siratal mustaqim. Wa yaghfir lakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian. Ini keutamaan bagi mereka yang terus berupaya bersungguh-sungguh untuk mentaati, untuk mengikuti, untuk meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seluruh aspek kehidupan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun sekarang kita masuk ke dalam hadis ya jamaah dalam bab ini. Kita masih dalam bab Fadlul Islam. Kita masuk pada hadis fi sahih an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalukum wa masalu ahli kitabaini kamathali rajulin istajara ujara faqala man ya'malu li min qadwatin ila nisfin nahari ala qirat fa'amilatil yahud thumma qala man ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asr ala qirat fa'amilatin nasara thumma qala man ya'malu li min al-asri ila an taghiba syamsu ala qiratain fa antum hum faghadibatil yahud wan nasara wa qalu ma lana aktsaru amalan wa aqallu ajra qala hal naqastukum min haqqikum syai'a qalu la qala dzalika fadli utihi man asya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkannya dalam kitab Al-Ijarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan kalian dan permisalan 2 ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang mereka telah diturunkan melalui 2 nabi, yaitu Nabi Musa dan Isa, kitab yang seandainya mereka dahulu beriman ya, sebelum adanya Al-Quran, mereka akan masuk ke dalam surga. Kama tali rajulin, sebagaimana seorang istajar ujara yang meminta orang-orang untuk bekerja kepadanya dan akan diberikan upah. Maka orang ini mengatakan, man ya'malu li min ghadwatin ila nisfin nahar, siapa yang ingin bekerja bersamaku atau untukku min ghadwatin ila nisfin nahar, dari mulai pagi hari sampai pertengahan siang, ala qirat, dengan imbalan qirat. Maka yang menjawabnya adalah kelompok Yahudi. Tsumma qala, kemudian orang ini mengatakan, man ya'malu li min nisfin nahar, siapa
di antara kalian yang ingin beramal untukku atau bekerja untukku dari mulai pertengahan siang sampai waktu sholat asar, dan dia mendapatkan upah 1 qirat. Fa'amilatin nasara, maka kaum Nasrani yang menjawabnya. Tsumma qala man ya'malu li minal asri ila an taghiba syamsu ala qiratain. Siapa di antara mereka yang ingin bekerja untukku dimulai dari ba'da asar sampai terbenamnya matahari, dan dia mendapatkan 2 kali lipat ganjaran atau 2 kali lipat gajinya. Ala qiratain fa antum hum, maka Nabi SAW mengatakan permisalan yang terakhir ini seperti kalian, wahai umat Nabi Muhammad SAW. Mendengar hal itu, marahlah Yahudi dan Nasrani. Wallahu taala alam. Marah di sini itu terjadi kapan? Nanti di hari kiamat jamaah sekalian. Saat umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan ganjaran 2 kali lipat dibandingkan mereka Yahudi dan Nasrani. Maka mereka protes kepada Allah Subhanahu wa taala, "Malana aktsaru amalan wa aqallu ajra." Bagaimana dengan kami? Kami lebih banyak bekerjanya, akan tetapi upahnya lebih sedikit. Mereka protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hal naqastukum min haqqikum syai'a?" Apakah kalian merasa dikurangi dari hak kalian dengan suatu apapun? Mereka menjawab, "Tidak ya Allah. Kami mendapatkan sesuai dengan pekerjaan yang kami akhirnya terima." Mereka yang mengerjakannya kan, dan mereka juga yang menyetujui tentang upahnya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika fadli," itulah karuniaku, "utihi man asya." Aku memberikannya sesuai dengan kehendakku. Dan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hadis yang sangat mulia ya. Hadis yang memberikan permisalan bagi umat Nabi Muhammad SAW bahwa umat ini itu diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ganjaran 2 kali lipat. Tambah lagi jamaah, apa yang disyariatkan lebih ringan. Siapa yang masih ingat jamaah beberapa syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada ahlul kitab, yang ketika Al-Quran datang itu juga yang bersumber dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihapuskan. Antaranya apa jamaah? Salat pada umat terdahulu itu lebih banyak dibandingkan salat umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Yahudi, sebagaimana kata Nabi Musa alaihissalam, telah diwajibkan bagi mereka setiap harinya berapa kali sholat? 50 jam. Berapa? 50. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas usulannya Nabi Musa alaihissalam, kembalilah kepada Rabbmu, minta ya, sampai akhirnya diwajibkan berapa kali? 5 kali jamaah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, hiya khamsun walakin khamsuna fil ajr. 5 kali salat akan tapi dihitung 50 kali salat. Tapi masih saja jamaah umat Islam di antara mereka meninggalkan salat. Padahal hanya 5 waktu. Udah itu satu waktunya paling tidak sampai 1 jam, benar enggak jamaah? Ada yang sholatnya sampai 1 jam jamaah? Sholat subuh
selama-lamanya 15 menit atau 10 menit. Sedangkan Allah memberikan kepada kita setiap harinya berapa? 24 jam. Sungguh sangat tidak sebanding ya. Belum lagi nikmat nafas jemaah. Ana sering sampaikan berapa kali kita sehari nafas? Lupa lagi jemaah. Mana antum? Yang masih ingat berapa Pak? Abu Hanifah, kamu lagi capek kayaknya Abu Hanifah. Sehari kita ingin bernafas 24.000 kali. 12.000 untuk menghirup, 12.000-nya untuk menghembuskannya. Berapa Pak? 24.000. Dan kita hanya diminta oleh Allah menghadap kepadanya hanya 5 kali. Sudah itu kalau sedang safar dipotong kosong. Yang sholat 4 rakaat. Dan kalau sedang butuh, bahkan tidak dalam perjalanan, kita misalnya sedang berada dalam keadaan yang genting, darurat misalnya, itu boleh dijamak. Jadi yang tadinya 5 waktu hanya 3 waktu. Jadi sholat dijamak. Syariat mereka terdahulu, sholat tidak boleh kecuali di kanisah, di gereja atau di tempat ibadah mereka. Nggak boleh sholat kecuali di tempat ibadahnya. Nggak boleh sholat di rumah. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW, waju'ilat liya ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan bumi ini untuk umatku tempat untuk sholat, tempat sujud dan tahura, yaitu ketika tidak ada air tayamum. Insyaallah umat ini umat yang penuh dengan keringanan, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Itu dari sholat jamaah. Belum puasa. Pernah Anda sampaikan bahwa puasa di zaman dahulu lebih berat. Gimana jamaah? Saya masih ingat. Kenapa? Bukan. Dalam kadarnya, waktunya. Mereka berpuasa dari mulai tertidur di waktu malam sampai nanti terbit bintang jamaah. Ada yang mengatakan sampai terbenamnya matahari. Kalau sudah tertidur harus sampai besok lagi, nggak ada sahur jamaah. Nggak ada dimulai habis sholat subuh, nggak ada. Makanya kalau udah tidur udah nggak boleh makan lagi sampai besok. Itu puasa dulu kita. Tapi kalau kita, Allah Subhanahu wa taala hanya wajibkan dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau tidur bangun selama sebelum subuh masih boleh makan jamaah. Ini merupakan keringanan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini. Itu juga dalam masalah najis misalnya. Najis ketika sudah terkena pakaian pada umat terdahulu itu tidak boleh dicuci jamaah. Kalau enggak dibakar ya digunting jamaah. Tapi umat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kasih sayangnya berupa boleh dicuci. Itu berapa jamaah? Syariat-syariat yang dahulu yang tentu lebih berat daripada syariat pada umat ini. Makanya mereka
pada awalnya protes ya, malana aktsaru amalan wa aqallu ajra. Mana kami amalnya, kerjanya lebih banyak akan tapi sedikit upahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami atau aku tidak mengurangi untuk kalian sama sekali hak kalian. Dan mereka mengakuinya ya. Qalu la. Qala dzalika fadli utihi man asya. Itulah karuniaku, aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari hadis ini juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat ini ummatul marhumah ya, umat yang diberi rahmat, diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh merupakan sebuah kebahagiaan kita bisa mengenal agama ini, agama yang penuh dengan keberkahan, agama yang penuh dengan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai umat yang mulia, tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka lebih berat ya. Perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, akan tapi umat ini lebih Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan yang sekali lagi menjadikan umat ini lebih utama dibandingkan umat yang terdahulu dari ahli kitab. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani pada asalnya mereka sangat tidak suka ya dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hasad di antara mereka, terutama orang-orang Yahudi. Hanya sulit bagi orang Yahudi untuk masuk ke dalam Islam karena kebencian mereka, karena hasadnya mereka kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala tentang luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, maka karunia-Nya tidak ada yang mampu menghalanginya. Dan dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala adil dalam memberikan ganjaran sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh manusia. Adapun keutamaan, maka itu semua hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh mengganggu jamaah sekalian. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa karunia itu merupakan sesuatu yang mustahab, sesuatu yang utama. Adapun keadilan itu merupakan sebuah yang wajib. Keadilan merupakan suatu yang wajib. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran, di antaranya kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yaj'alu qalbal mu'min muwattanan ala mahabbatillah wa dhullillahu wal i'tiraf lahu bil fadl wal ihsan daiman wa abada. Ketika kita mendengar tentang hadis ini, kita semakin tumbuh, semakin kuat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah meringankan kepada kita banyak sekali syariat yang dahulu Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada Yahudi dan Nasrani, dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini akan menguatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita menundukkan, semakin kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui akan karunia dan juga
kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kita termasuk di dalam hadis ini. Itu berapa faedah jamaah sekalian yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, dan sekali lagi ini berlaku bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Dan semakin seseorang jamaah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan akan semakin besar, akan semakin besar. Wa fihi aidan, dan juga dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fihi maksudnya wa fi sahih, dalam kitab sahih itu Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adallallahu anil jum'ah man kana qablana fakana lil yahudi yaumus sabt walin nasara yaumul ahad faja'a Allahu bina fahadana liyaumil jum'ah wa kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Dalam hadis riwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, adallallahu anil jum'ah man kana qablana. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan umat-umat sebelum kami hari Jumat. Fakana lil yahudi yaumus sabt walin nasara yaumul ahad. Maka bagi orang-orang Yahudi hari Id tiap pekannya yaitu hari Sabtu. Walin nasara yaumul ahad. Adapun bagi umat Nasrani itu yaumul ahad, hari Ahad. Faja'allahu bina fahadana liyaumil jum'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kami dengan memberikan penjelasan petunjuk bahwa hari Id pada tiap pekannya untuk umat Nabi Muhammad SAW adalah hari Jumat. Kemudian kata Nabi SAW, wa kadzalika hum tabaun lana yaumal qiyamah. Begitu pula mereka akan mengikuti kita atau mengekor di belakang kita, dan kita yang berada di depan di hari kiamat. Nahnul akhiruna min ahli dunya. Kita merupakan umat yang terakhir pada kehidupan dunia ini. Wal awwaluna yaumal qiyamah, akan tapi nanti berada di paling depan, di garis depan pada hari kiamat. Dan ini merupakan sebuah keutamaan jamaah sekalian bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara faedah dari hadis ini jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang menjadi kesepakatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan hujjah. Makanya dalam agama ini, dalam agama kita, di antara sumber rujukan adalah ijma', kesepakatan para ulama di suatu zaman untuk menentukan sebuah keputusan dalam sebuah permasalahan. Maka apa yang diputuskan oleh umat ini itu tidak akan tersesat, karena kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, innal ummati la tajtami'u ala dhalalah. Sungguhnya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk ya kepada umat ini untuk menjadikan hari Jumat sebagai hari Id mereka, sebagai hari raya pada tiap pekannya. Jadi jelas sekali jamaah sekalian bahwa umat ini umat yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuknya, hingga ketika mereka bersepakat, mereka tidak salah dalam menentukan
sebuah keputusan. Berbeda dengan umat Yahudi. Mereka menyangka bahwa hari Id pada tiap pekannya itu hari Sabtu. Sedangkan Nasrani pada hari Ahad. Tapi umat ini jadikan hari rayanya pada setiap pekan, yaitu hari Jumat. Kan tapi jamaah sekalian, Allahul musta'an, di zaman sekarang malah hari liburnya apa? Hari Sabtu dan Ahad. Hari Sabtu dan Ahad. Itu sebenarnya hari rayanya siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Hari Jumat makanya Allahu Akbar. Enggak ada yang libur ketika Jumatan datang. Kalau Jumat kesempatan untuk apa? Tidur jamaah. Benar enggak? Karena paginya sudah dimulai dengan kerja. Ketika kalau Jumat yang harusnya untuk mendapatkan nasihat, mendapatkan khutbah, jadikan sebagai apa? Untuk mengheningkan cipta jemaah, menentukan apa? Pandangan, karena apa? Tidur semuanya. Allah Ustaz. Harusnya hari Jumat libur agar apa jemaah? Di pagi harinya bisa digunakan untuk ibadah. Untuk ibadah, terutama menghadiri sholat Jumat di awal waktu. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani, Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah kepada mereka untuk benar-benar memilih pendapat yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang akan terdepan nanti di hari kiamat. Dan mereka Yahudi dan Nasrani yang akan mengekor kita di belakang. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian, nahnul akhiruna min ahli dunia. Kami adalah umat yang terakhir dari kehidupan dunia ini, akan tapi awwaluna yaumal qiyamah, akan menjadi yang terdepan di hari kiamat. Dan perhatikan jamaah, apa saja yang akan didapatkan nanti di hari kiamat dari aulawiyah atau yang akan didepankan, yang akan didahulukan. Yang pertama jamaah, umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang akan pertama dihisab. Kemudian yang kedua, umat Nabi Muhammad SAW akan pertama istirahat dari penatnya, dari lelahnya kesusahan di hari kiamat. Yang ketiga, umat Nabi Muhammad SAW mereka yang akan paling pertama meniti sirat. Jadi sebelum umat yang lain, setelah dihisab pasti semuanya akan apa? Melewati sirat. Wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdi. Antara ulama tafsir yang menyebutkan di sini bahwa seluruh manusia akan melewati sirat. Dan umat yang paling pertama melewati sirat adalah umatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum yang lain, umat Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu yang melewati sirat. Kemudian jamaah, yang akan didahulukan, dikedepankan sebagai kemuliaan umat ini adalah umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Sebelum umat Nabi yang lain, maka umat Nabi Muhammad SAW, dan tentu pendahulunya siapa? Rasulullah SAW, karena beliau yang akan mengutuk pintu surga.
dan karena beliaulah dibukakan surga. Baru setelahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang masih ingat jamaah umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, berapa perbandingannya? Lupa lagi jamaah, makanya dicatat jamaah. Dari perbandingan berapa? Jangan dari angka dulu. Dari perbandingan. Perbandingannya itu 2/3. Nah kata Nabi SAW, penduduk surga itu ada 120 shaf. Apa? 120 shaf. Dan 80 shafnya itu umat Nabi Muhammad SAW. Adapun sisanya umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kabar gembira bagi kita ya. Kabar gembira bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi nanti di bab yang selanjutnya perlu diperhatikan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana nanti disebutkan dalam hadis kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk ke dalam surga. Siapa itu? Nanti insyaallah pada hadisnya. Sudah masuk ke sisa belum? Jemaah. Adil Pak. Dan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam baraka tamani kamalani. Wa rahmatan alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Awas kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita juga merenungkan hadis ini, kita bisa mengambil pelajaran jamaah. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang mulia. Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka berada di depan, paling terdepan dibandingkan umat-umat terdahulu. Maka seharusnya kita bangga. Seharusnya kita merasa lebih tinggi dibandingkan dengan umat-umat terdahulu atau ajaran-ajaran yang terdahulu dari kaum Yahudi atau Nasrani. Seharusnya kita bangga, kita sebagai seorang muslim, seharusnya kita bangga kita menggunakan atribut muslim, seharusnya kita bangga menggunakan pakaian muslim. Seharusnya kita bangga dengan syariat kita, dengan jenggotnya misalnya. Walaupun umat-umat dahulu pada asalnya mereka semua apa? Berjenggot. Yang dianggap mereka Tuhan adalah Yesus.